Jumpa kembali Sobat Tani. Kali ini kita akan mengolah lahan janda. Ya, ini di depan gubuk saya ya, yang biasanya banyak video saya di kebun bagian belakang itu. Kita kembali ke pekarangan saya di depan rumah ya. Ini bisa dilihat dekat dengan jalan raya, karena memang gubuk saya ini di pinggir jalan. Ini adalah lahan yang sudah pernah saya olah dengan sistem biopori sebanyak 2 kali ya, dan ditanami kangkung. Ini sudah ada masih ada sisa-sisa kangkungnya. Mari kita masuk ke area lahan gugutannya. Ya, ini dia ya, 3 gulut. Itu masih ada sisa-sisa kangkung yang tumbuh ya. Nih bisa dilihat, ini sudah agak kuning karena memang sempat saya mau bersihkan ya, tapi menunggu hujan. Kebetulan ini setelah hujan, baru saja hujan, ini niatnya mau mulai saya olah kembali, olah lahan. Ini nanti akan kita bersihkan rumputnya, kemudian kita singkal tanahnya, lalu tengahnya kita lubangi untuk biopori lagi, memasukkan sampah-sampah rumput yang ada, nanti ditambah dengan kohe giling, lalu kita bentuk lagi gulutannya. Dan rencananya ini nanti akan saya gunakan untuk menanam sayuran. Mungkin 1 gulut kangkung lagi, dan 2 gulutnya nanti saya akan mencoba sawi pagoda. Saya sudah beli benihnya ya secara online, nanti kita sepil juga. Nah, dari itu ini kita siapkan dulu medianya. Setelah media siap, nanti sembari menunggu kita semai benih sayuran-sayurannya. Oke Sobat Tani, ikuti terus. Mari kita belajar bersama kembali olah lahan sederhana, pemanfaatan pekarangan rumah, lahan janda. Ini kita singkal terlebih dahulu. Mari kita singkal. Sorry, it's DJ. Ya Sobat Tani, ini sudah disingkal dan sudah saya sekalian lubangi tengahnya. Bisa dilihat ya. Ini tengah gulutan, ini saya lubangi selebar 1 pacol saja, dan dalamnya 1 pacolan juga kira-kira sampai ketemu tanah agak keras ya di dasar gulutan, yang mana tujuannya nanti adalah sebagai sistem biopori. Lubangan di tengah-tengah ini nanti akan kita masukkan dengan dedaunan rumput seperti ini ya. Rumput ini nanti kita besek, langsung kita masukkan ke dalam lubang. Semuanya nanti kita bersihkan, lalu nanti ditambah dengan kohe, kemudian ditutup, dibentuk menjadi gulutan seperti biasanya, dengan harapan nanti bahan-bahan organik dari rumput dedaunan yang masuk nanti bisa terkompos sehingga menjadi sumber pupuk alami untuk tanaman sayuran yang kita tanam di atas gulutannya nanti ya. Inilah sistem biopori seperti di video-video sebelumnya. Ini kita ulangi lagi, tetapi memang hemat saya, karena ini sudah olah lahan janda, sudah ketiga kali saya menggunakan sistem biopori ini. Jadi untuk kedalaman lubang bioporinya tidak terlalu dalam, dengan asumsi bahwa saya menanam sayuran yang akarnya ini tidak terlalu tunggang atau menyebar dalam ke bawah, sehingga lubang bioporinya tidak terlalu dalam, agar nanti ketika pengkomposan terjadi dan bisa menjadi pupuk alami, akar dari tanaman sayuran ini bisa menyentuh bahan-bahan kompos yang ada di bawahnya. Berbeda dengan tanaman tahunan ya, seperti ini. Di sini saya ada rambutan ya, di dekat gulutan. Ini jika digunakan sistem biopori di sekelilingnya, boleh lubang bioporinya dalam 1 meter, 1,5 meter ya, untuk akses akar-akar pohon rambutan ini, karena pohonnya tahunan dan akarnya bisa membesar menyebar kemana-mana. Mungkin itu, ini saya selesaikan dulu sesi ini. Pembersihan rumput dedaunan ini kita masukkan, dan nanti kita tambah dengan kohe, baru kita tutup dan kita rapikan gulutannya. Mari Sobat Tani, ini sudah selesai ya, saya pembersihan area sekeliling. Nah, rumputnya dan beberapa daun yang saya kurangi atau direncah ini saya masukkan di area biopori gulutan kita yang di tengah-tengah ya. Ini bertujuan untuk sebagai bahan komposnya nanti, tambah dengan kohe ya. Nah, nanti untuk menunggu benih
sayuran hingga menjadi bibit siap pindah tanam. Nah ini juga sembari menunggu proses pengomposan yang terjadi di gulutan yang kita siapkan untuk pindah tanam ya. Sekali lagi ini biopori ketiga yang sudah saya lakukan. Jadi ini bukan uji coba pertama saya, dan saya sudah membuktikan bahwa sistem biopori ini bisa memperbaiki struktur tanah, membuat tanah lebih gembur, dan mengundang munculnya mikroba organisme baik. Yang positif nampak adalah cacing, bisa terlihat ada cacingnya ya. Nah ini lalu kita tambah dengan kohe. Ini sudah saya siapkan kohenya, kita tebar secukupnya, kita bagi rata 3 gulutan, baru nanti kita tutup dan kita ratakan sehingga membentuk gulutan siap tanam. Mari kita kerjakan. Ini sudah selesai ya penaburan kohenya. Ini bisa dilihat ya, langsung bercampur nyaru dengan tanah karena memang ini kohe giling. Ini kohenya ya, bisa dilihat ya, sudah kering, sudah tidak berbau. Ini sudah kita campurkan di lubangan biopori lahan kita, tengah gulutan kita 3 gulut, bisa dilihat ya. Ini nanti kita uruk menjadi gulutan seperti biasanya. Nah ini nanti akan kita tetap campurkan di atas gulutan saat penimbunan untuk menambah jumlah kohe di setiap gulutan. Mari kita tutup gulutannya. Sobat tani, kita lanjut ya. Ini sudah ditutupi, kemudian sudah saya tabur lagi dengan kohe ya di atasnya. Bisa dilihat ini ya, hitamnya berbeda, ini kohe giling ya di atas 3 gulutan ini. Ini nanti kita dalamkan paritnya, di tanahnya ditaruh di atas gulutan, baru nanti kita bentuk gulutannya sehingga rapi dan siap untuk ditanami. Mari kita kerjakan. Sobat tani, ini sudah selesai ya perapian pinggiran gulutannya, bisa dilihat sudah saya dalamkan. Ini nanti fungsinya untuk aliran air ketika hujan deras, juga untuk menampung air, juga gunanya untuk menjaga kelembapan gulutan agar tidak kering sekali ya. Nah ini sudah selesai, tanahnya saya naikkan ke gulutan. Setelah ini kita akan meratakan gulutan agar rapi, baru nanti didiamkan sembari kita menyemai benih sayuran yang akan kita pindah tanam di sini. Nah saya menggunakan alat bantu sederhana seperti biasa di video-video saya sebelumnya, yaitu bambu saya belah ya. Bambu saya belah, panjangnya menyesuaikan panjang gulutan ya, lalu pinggirnya dihaluskan agar tidak sakit terkena tangan. Nah ini nanti untuk meratakan di atas gulutan seperti ini. Nah nanti kita cari ratanya saja, sederhana sekali. Nah mari kita selesaikan olah lahan janda di depan ini. Ya sobat tani, ini sudah selesai ya olah lahannya. Kita menggunakan sistem biopori lagi di lahan janda ini. Ini sempat terguyur hujan juga tadi, ini bisa terlihat ada genangannya. Nah proses selanjutnya saya akan menggunakan jerami padi untuk saya letakkan di atas gulutan ya, yang berfungsi nanti sebagai mulsa organik. Bagi sobat tani yang pernah melihat video olah lahan ini sebelumnya, saya juga menggunakan mulsa organik tetapi daun bambu kering ya. Untuk kali ini saya akan menggunakan jerami padi
kita tutupi gulutannya yang fungsinya nanti untuk membantu menjaga kelembapan gulutan ya, sampai sembari nanti menunggu gulutan ini siap pindah tanam sayurannya. Mari kita kerjakan. Ya, sobat tani, ini sudah selesai ya pemberian mulsa organik jerami padinya di atas gulutan yang sudah kita olah. Lahan janda ini bekas tanaman kangkung. Bisa dilihat ini jeraminya saya tutupi di atas gulutan. Ini nanti fungsinya menjaga kelembapan gulutan dan juga mencegah rumput untuk tumbuh secara liar. Nah, untuk mencegah timbulnya jamur ya, karena ini nanti kelembapannya akan terjaga, biasanya ada jamurnya. Saya menggunakan mol dan juga pesnap. Mol untuk membantu proses pengkomposan, jadi biar jeraminya ini sekaligus menjadi bahan-bahan kompos ya, bahan organik kompos alami. Di sebelumnya saya menggunakan daun bambu kering, ini masih ada sisanya sebenarnya, kemarin saya olah ya, saya singkal juga ini. Jadi ketika mulsa organik ini nanti sudah lama, ini juga bisa sekaligus kita buat sebagai bahan pelalahan selanjutnya ya. Mungkin itu sobat tani, bagi yang punya pengalaman untuk pelalahan dan juga mulsa organik selain ini dipersilakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam bertani.